Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf eksakta ilmiah. Bertempat di Kampus Taklim Ma'rifat Makassar. Judul yang kita angkat kali ini adalah perbedaan sholat syariat dan sholat hakikat. Sholat syariat adalah sholatnya akal dan juga jasmaniah yang terkena undang-undang dunia. Sifatnya baharu, maka terbatas, tergambar, terdefinisi. Terpengaruh oleh hukum ruang dan waktu, itu sifat dunia. Mulai akalnya, kemudian pikirannya, panca inderanya, badan kasar jasmaninya, semua yang meliputi jasmaniah atau hukum baru manusia. Itu sholat syariat. Ada doanya, ada aturannya, ada contohnya ya, wudhu, menghadap kiblat, nutup aurat, bacaannya ini itu, ada waktunya. Semuanya terbatas, berarti semuanya pakai aturan. Kalau nggak terbatas berarti nggak perlu pakai aturan, betul ya? Nah, itu. Sering saya sampaikan, syariat adalah aturan yang membuat jasmaniah kita ini tertib di dunia. Nah, sholat syariat ya seperti itu. Kita sudah diajari sholat syariat sejak kita SD. Betul ya? Bahkan sejak TK. Bahkan di situ kata Nabi, kalau anakmu nggak mau diajak sholat syariat, nggak mau diajari sholat syariat, pukullah. Itu untuk belajar ya. Bukan untuk sholat loh ya. Karena anak kecil belum ada kewajiban sholat. Betul ya? Tapi kenapa belajar kok malah dibolehkan mukul? Karena itu pembelajaran, bukan sholatnya. Iya tuh ya? Nah, sedangkan sholat secara hakikat adalah ilmu vertikal dengan Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat adalah ilmu roh. Hakikat itu berbeda ya. Tidak lagi terpengaruh hukum ruang dan waktu. Hakikat adalah kodim, hakikat adalah akhirat. Hakikat tidak terbatas, tidak terukur, tidak terdefinisi, tidak tergambar. Maka hakikat ada aturan enggak? Enggak ada. Aturan itu adalah untuk membatasi, gitu. Enggak boleh ini, enggak boleh itu, berarti kan ada batasan. Sedangkan hakikat itu adalah beda dimensi. Tetapi di dalam petunjuk di dalam Quran sendiri, kalau orang sholat tapi lalai dalam sholatnya, maka diancam dengan neraka wel. Nah, ini mulai bingung ini. Orang yang sholat tapi lalai dalam sholatnya neraka wel. Nah, maksudnya mana yang sholat ini? Sholat tetapi sudah begini ya, sudah wudhu, sudah praktek takbir sampai salam,
sudah menghadap kiblat, sudah menutup aurat, sudah membaca ini itu. Tapi kalau lalai, maka diancam dengan neraka wel. Dan juga di ayat yang lain ya, aqimis sholah lidzikri, dirikan sholat dengan hati yang berzikir, ingat akan Allah. Nah ini mulai. Ini kita ngomong ilmiah tinggi ya. Kira-kira ini Allah yang mana yang diingat? Sementara Allah yang di ars sifatnya adalah laisa kamisli syai'un. Tidak serupa apapun, siapapun dan tidak pernah terlintas dalam bayangan makhluk. Itu yang mau diingat. Gak mungkin ya. Dan juga di dalam iftitah sholat sendiri, di surat Al-An'am 79, ini iftitah sholat ya. Ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataros samawati wal ard. Kuhadapkan wajahku kepada wajah. Loh, apakah Allah ada wajahnya? Yang di ars? Tidak. Allah yang memiliki wajah adalah Allah yang di dunia. Tetapi siapa Allah di dunia itu? Samawati wal ard. Lilladzi fataros samawati wal ard. Kuhadapkan wajahku kepada wajah yang menciptakan langit dan bumi. Berarti kemahakuasaan Allah antara langit dan bumi. Berarti walaupun ada wajah Allah yang di dunia, ini ada sambungan akan Allah yang di langit. Nah ini dia. Berarti kita menghadap kepada wujud wajah Allah yang di baliknya ada sambungan dengan Allah yang di langit. Ini kisah begitu. Tetapi hukum ilmiah ya, duluan mana kira-kira? Ingat dulu ataukah ketemu atau berinteraksi dengan panca inderamu? Berinteraksi dulu dengan panca inderamu. Kalau interaksi dengan matamu, kau ingat wujudnya. Interaksi dengan pendengaranmu, telingamu, kau ingat suaranya. Kalau berinteraksi dengan hidungmu, berarti kau berinteraksi dengan baunya. Sedangkan Allah di sifat 20 menerangkan sifatnya itu wujud. Bukan wujud ini kemudian yang di ars, jelas-jelas laisa kamitslihi syai'un. Kok di sini wujud, betul nggak? Bukan yang itu ya. Allah yang di ars tetap laisa kamitslihi syai'un. Tapi Allah yang wujud adalah Allah yang di dunia. Apakah Allah ada dua? Tidak. Makanya di dalam Quran sendiri banyak ya. Ada ayat yang menyebut dirinya aku, ada ayat yang menyebut dirinya kami. Lantas apakah ada dua Tuhan atau tiga Tuhan? Kok bilang kami? Bukan. Antara Allah dan utusannya. Antara Tuhan di langit dan Tuhan di bumi. Siapa Tuhan di bumi? Utusannya. Karena Allah dimensinya maha mutlak, manusia relatif, nggak akan saling ketemu. Walaupun Allah maha kuasa, tetap nggak bisa kumpul sama manusia. Yang mutlak itu tidak terbatas, tidak terdefinisi, tidak tergambar. Manusia terbatas, tergambar, terdefinisi, nggak saling ketemu. Makanya ada jembatan penghubung. Allah saja memakai sistem wasilah. Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Allah saja memakai sistem wasilah yang di dalam Quran menerangkan dibawa oleh Nabi. Tapi di balik Nabi ada hubungan dengan Allah yang di ars. Itulah ada di balik Nabi ada Rasulullah. Maka wahai orang-orang beriman ikutlah bersolawat akan Nabi. Loh. Berarti hubungan Allah dengan manusia lewat sistem wasilah. Dan hubungan manusia dengan Allah wajib juga dengan lewat sistem wasilah.
Walaupun Allah maha mendengar, Allah maha kuasa, Allah maha segalanya, Allah maha dekat, Allah maha rahman, maha rahim, Allah maha mengetahui, tetap lewat itu. Kurang apa Allah tadi? Tetapi nyatanya Allah pakai utusan, betul nggak? Kalau Allah pakai utusan di sini, berarti Allah di sini nggak? Tidak. Nah, kelirunya sekarang sudah nggak ada yang mengakui utusan Allah zaman ini. Padahal ayatnya ada. Contohnya At-Taubah 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Di antara kaummu sendiri, ya di antaramu sendiri, di zamanmu sendiri. Bukan zaman lalu, kaum orang lalu, bukan. Karena apa? Rasulullah itu bukan manusia, walaupun wujudnya manusia. Karena menempati manusia. Air itu bukan botol, walaupun menempati botol, wujudnya serupa dengan botol. Yang kau minum tetap airnya, nggak pernah kau minum botol. Nah, Rasulullah itu karena bukan manusia, tidak bernyawa, nggak mungkin mati. Nah, sesuatu yang kodim menempati badan baharu, ya, baharu kan terbatas, jasmani kan terbatas, bernyawa kan terbatas. Maka logikanya rohaniyah Rasulullah tidak akan pernah mati. Tapi badan kasarnya, wadahnya itu berpindah-pindah. Maka tiap zaman ada nggak Rasulullah? Ada, nggak pernah mati. Sama seperti Pak Karno dan Presiden RI. Pak Karnonya wujudnya Presiden RI waktu itu. Ini Presiden RI bukan manusia. Ini nggak mungkin mati. Yang mati adalah wadah wujudnya tadi yang dipakai sebagai tempat wadah wujudnya Presiden RI. Yang mati Pak Karno, kemudian Pak Harto dan sebagainya. Tapi Presiden RI kan bukan manusia, nggak pernah mati. Dia hanya menempati wadah yang lain. Makanya disebut Nabi al-ulama waris. Nah kalau diwarisi kan berarti isinya sama. Saya punya tanah 1 hektar, saya wariskan pada si fulan. Dia punya nggak tanah 1 hektar yang tadi saya miliki? Punya. Nah konsep ini yang telah hilang. Bahkan dianggap asing. Ada hubungan Allah dan manusia lewat wasilah. Hubungan manusia dengan Allah lewat wasilah. Al-Ma'idah 35 ayatnya. Dan wajib ada Rasulullah zaman ini. Kalau nggak ada Rasulullah zaman ini, memangnya Rasulullah manusia. Memangnya Rasulullah itu mati. Dan ayatnya pun ada. Tetap kita disuruh mencari wasilah. Wabtaghu ilal wasilah. Nah kalau kita mencari wasilah, nggak mencari pembawa wasilahnya kan nggak mungkin. Itulah Rasulun min anfusikum di At-Taubah 128. Nah sholat hakikat itu adalah sholat roh. Tetapi orang yang praktek ilmu roh saat masih hidup, maka berlaku roh dan jasmaninya. Sama seperti kita ya. Kalau kita melihat air ya di dalam botol, terlihat nggak botolnya? Otomatis, maka disebut sebotol air. Padahal aku mau lihat airnya loh. Betul nggak? Tapi kan airnya menempati botol, yang aku lihat ini apa jadinya? Sebotol air. Bukan, betul nggak? Bukan aku lihat air loh ya, bukan loh ya. Bukan pula aku lihat botol, karena yang aku lihat air. Air yang menempati botol disebut sebotol air. Betul nggak? Betul. Nah demikian juga kita. Kalau kita sholat secara hakikat, syariatnya ngikut nggak? Ngikut, karena kita masih hidup. Tetapi yang paham hakikat, hanya yang di strata hakikat. Orang syariat nggak tahu. Karena syariat dimensinya di bawah hakikat. Maka syariat tidak bisa melihat hakikat. Tapi yang hakikat bisa melihat syariat enggak? Bisa, karena dimensi lebih tinggi. Dimensi loh ya. Jadi dimensi berarti pindah alam, pindah kelas gitu.
Kalau di kelas yang sama masih kelihatan, entah itu hebat, keramat, sakti, masih kelihatan. Tapi kalau sudah pindah dimensi atau berbeda dimensi, beda alam, sudah nggak nampak, nggak terbaca oleh alammu itu. Nah, sholat hakikat, tadi kan sholat qadim, ya tak? Itulah yang disebut sholat daim. Sholatnya nggak putus, karena apa? Tidak dipengaruhi oleh hukum, ruang, dan waktu. Syariat tadi kan dunia, ini kan akhirat. Masa akhirat ada waktunya, kemarin nanti akan datang? Nggak ada ya? Tidak. Masa ada rupa suara wujud atau bacaan? Ada nggak? Nggak ada. Nah, praktek sholat hakikat adalah berkekalan. Nah, berkekalan dengan apa? Kalau nggak kenal kan nggak mungkin, betul ya? Maka orang yang praktek hakikat pasti bisa syahadat dulu secara hakikat, ya. Orang yang hanya tahu syahadat syariat nggak mungkin bisa sholat hakikat. Orang yang tahu syahadat syariat hanya bisa sholat syariat, betul ya? Orang yang bisa praktek sholat hakikat hanya yang lewati syahadat hakikat. Jasmanimu menghadap jasmani, rohani menghadap rohani. Dan kita terizinkan melampaui batas langit dan bumi atau melewati batas dunia. Atau bisa masuk akhirat atau ruh kita telah diaktifasi, dilahirkan atau dibangkitkan. Tetapi praktek pelaku hakikat kan masih hidup di dunia. Maka dia yang di dunia kena undang-undang aturan dunia. Siapapun pelaku hakikat, tetapi di lingkungan syariat harus bersyariat. Nabi Muhammad sholat waktu di masjid, ada syariatnya enggak? Ada. Mulai Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, dan seterusnya. Tetapi saat di rumah, nah ini ya, ada satu cerita hadis ya. Istri beliau ceritakan ya, Aisyah ya, bahwasanya Nabi Muhammad sholat malam sampai kakinya bengkak. Ya, sholat malam sampai kakinya bengkak. Bengkak itu ada dua ya, peluang resikonya, yaitu satu karena eksiden, karena benturan. Yang kedua adalah karena duduk diam dalam waktu yang lama sehingga darah nggak ngalir. Nah, kalau dalam hal itu eksidennya ada terjadi, pasti Siti Aisyah menceritakan eksidennya, betul nggak? Tapi kan enggak. Aisyah menceritakan sholatnya Nabi. Berarti sholatnya Nabi di rumah adalah sholat diam, statis dalam waktu yang lama atau zikrullah. Yang berbeda dulu gitu ya. Tetapi kalau beliau sholat di masjid memakai sholat syariat karena beliau adalah Rasul pembawa kitab dan Rasul membawa syariat. Kenapa? Di masjid umum apa khusus? Umum. Dilihat banyak orang, maka berlaku aturan enggak? Berlaku. Beliau saja menyampaikan aturan yang baru. Masa beliau enggak memakainya itu enggak? Tetapi saat di rumah beda cerita. Makanya Nabi pun demikian ya. Di awal-awal sholat begini belum ada. Nabi adalah belajar taholli, tahali, tajali. Bukan belajar pengetahuan, belajar sholat begini, enggak ada itu. Nabi prosesnya ya lewat baiat. Pada malam itu dia Muhammad dibelah dada, cuci kolbu dan seterusnya ya. Kemudian beliau zikir bermetodologi. Diam dalam waktu yang lama zikir. Kemudian suluk atau tapa berata atau kholwat di Gua Hira. Nah, baru kemudian
mi'raj, baru kemudian ada penyempurnaan dari Allah. Kemudian ada perintah sholat, betul nggak? Nah sholat itu harusnya lewat metodologi zikir, lewat baiat, kan gitu Nabi. Demikian juga Nabi Isa. Baptis dulu, kemudian zikir bermetodologi, kemudian kholwat suluk. Ada masa hilangnya Nabi Isa dalam pemberitaan. Demikian juga Nabi Musa. Ada kholwat suluk di Bukit Tursina. Itu dulu baru sholat. Karena kita sholat hakikat, tidak lewat itu, gak nyambung. Kalau sholat syariat, sakarepmu. Sholat syariat kan sholatnya jasmani. Lah Allah kan bukan jasmani. Kalau misalkan ya kita sambungkan radio Prambors FM misalkan, kita cari di gelombang AM, kan gak bakal nyambung. Kalau Allah itu maha rohani, kita sholatnya dengan jasmani kan gak bakal nyambung. Kalau Allah itu maha mutlak, kita relatif kan gak bakal nyambung. Makanya perintah Nabi ya, udkhulu, masuklah kamu. Entah itu saran, entah itu perintah, tapi kan kita disuruh masuk. Dalam Islam secara menyeluruh jasmani dan rohani. Berarti apa? Dari ilmu syariatmu masuklah ke hakikat. Atau dari akalmu masuklah ke rohani. Apa itu? Carilah guru rohani. Praktek masuk ilmu rohani apa? Baiat. Ada metodologi zikir dan suluk kholwat. Kan semua Rasul begitu. Setelah itu lewat, barulah kemudian mendirikan sholat. Kenapa? Kalau kau sholat gitu-gitu aja, kau diancam neraka walaupun kau sholat. Kau sudah baca Quran dengan tartil, tapi nggak ingat Allah, neraka nggak itu? Neraka. Kau gerakanmu sudah bagus, takbir sampai salam, tapi nggak ingat Allah, neraka nggak itu? Neraka. Kau sudah wudhu, tapi nggak ingat Allah dalam salatmu, neraka nggak itu? Neraka. Kau sudah menghadap kiblat, tapi nggak ingat Allah dalam salatmu, neraka nggak itu? Neraka. Kau sudah berpakaian menutup aurat, tapi nggak ingat Allah dalam salatmu, neraka nggak itu? Neraka. Ternyata isinya sholat adalah zikir. Harusnya orang yang mau sholat belajar dulu, belajar zikir. Tapi zikirnya bermetodologi, zikir yang ada baiatnya. Gak usah jauh-jauh, kau tiru siapa? Kau umat apa? Umat Islam, tiru Nabi Muhammad, ada gak baiat? Kau umat apa? Umat Nasrani, tiru Nabi Isa, ada gak baptisnya? Loh. Kecuali kau umat mengaku-ngaku sendiri, aku nabi baru atau apa ya, terserah kau. Kita kan standar-standar saja. Nah, kalau sholat syariat aja seperti itu kau tahu ya, mulai takbir sampai salam, bacanya ini itu. Nah ini yang sholat hakikat. Nah hakikat itu tidak terpengaruh hukum ruang dan waktu dan gak ada aturan, gak ada ikatan. Karena apa? Wujudmu saja bukan pria, bukan wanita, sana nggak ada wujudnya, nggak ada apa-apa, nggak ada yang bisa diceritakan, bisa diomong, nggak ada. Kalau bisa diomong, bukan lagi ilmu hakikat. Tetapi ngomongin hakikat, ngomongin akhirat di dunia, itulah ilmu tarekat. Makanya harus clear di tarekat agar kau bisa praktek hakikat. Nah itu. Nah. Ada lagi di dalam Quran, sholat itu tanha anil fahsya'i wal mungkar, mencegahmu dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau sholat begini, saya tanya, bisa nggak mencegah perbuatan keji dan mungkar? Nggak ada hubungan. Tapi kalau sholatmu beserta berkekalan dengan Allah yang tidak putus, terhindar nggak dari perbuatan keji dan mungkar? Karena kau bersama Tuhanmu maha suci. Nah itu dia ya. Tetapi ini agama sudah campur aduk semua ini. Nah makanya yang pelaku hakikat tetap main cantik ya. Kau memang pemain akhirat ya, pemain roh. Tapi di dunia tetaplah memakai undang-undang dunia.
Makanya jangan mengajarkan nggak sholat kepada orang, nggak boleh. Tapi kalau kau diam, urusanmu sama Tuhan. Tetapi kalau kamu sholat di muka publik, pakailah sholat syariat. Betul nggak? Betul. Atau mending kau nggak usah sholat di publik, sholat di rumah saja. Betul nggak? Betul. Jangan sampai mau kau masuk masjid kemudian lainnya takbir kau begini. Ya toh? Wah, itu aliran sesat ya. Jadi pemain hakikat, ya, kalau kau di dunia, di komunitas syariat, kau harus ikuti undang-undang dunia karena kau di dunia. Yang di dunia apamu? Jasmanimu. Misalnya, kau di masjid, ya, harus pakai syariat nggak? Harus, kau di kumpulan orang. Tapi kalau kau di rumah sendirian, boleh nggak? Nggak bersyariat seperti itu. Boleh. Sama seperti Nabi. Syariat itu berlaku agar jasmaniah itu tertib di dunia. Karena apa? Supaya nggak ada bersinggungan dengan syariat versinya orang lain. Nah contohnya ya, kau telanjang di pasar boleh nggak? Ditangkap Satpol PP. Tapi kalau kau di rumah di kamar mandi telanjang, itu terserah kau. Ada aturan nggak mandi itu? Terserah kau. Yang penting nyaman, yang penting enak untuk jasmanimu, kan begitu. Nah makanya ya, saya nggak pernah mengajarkan syariat. Itu fikih, itu muamalah. Kan judulnya taklim saya kan taklim makrifat. Taklim makrifat harus lewat hakikat. Sedangkan hakikat yang diurai, diomong di dunia adalah syariatnya hakikat. Syariatnya hakikat itu apa? Metodologi tarekat. Kau misalkan ya madzhab Syafi'i ke sini boleh nggak? Boleh. Madzhab Hanafi boleh ya. Orang-orang NU, Muhammadiyah, Al Khairat, LDI, apa aja boleh sakarepmu. Karena saya gak membahas syariat. Saya menyampaikan tarekat agar kau bisa praktek hakikat. Walaupun kau praktek hakikat, kalau kau di komunitas syariat, kau harus bersyariat. Supaya kau gak dianggap sesat. Bermain cantik lah. Nah, kalau sholat syariat, taunya rukun syarat syariat. Contohnya ya, wudhu, betul ya? Dimulai takbir sampai salam, menghadap kiblat, menutup aurat, waktunya tertentu, betul nggak? Subuh ya 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, itu harus jelas semua. Itu secara syariat. Tetapi secara hakikat, tidak cukup dengan ini. Maka hakikat sendiri, hakikat sholat isinya apa? Zikir. Aqimis sholah lidzikri. Dirikan sholat dengan hati yang berzikir, ingat akan Allah. Lah kalau kau nggak pernah berinteraksi dengan panca inderamu, bisa kau ingat? Nggak mungkin. Maka yang berinteraksi dengan panca inderamu itu Allah di dunia apa di akhirat? Di dunia. Baru ada hubungan vertikal ya. Itu aqimis sholah lidzikri. As-sholati madudin, tiang, berdiri juga ya. As-sholatul mi'rajul mu'min, naik dimensi, ke atas juga ya. Loh. Ini sudah ranah hakikat, ada hubungan dengan Allah. Kalau tadi masih berhubungan dengan manusia. Coba kalau kamu sholat di masjid, kamu sholat menghadap timur atau menghadap selatan. Orang pasti protes, betul nggak? Yang protes siapa? Tuhan apa manusia? Manusia. Kalau kau sholat begini-begini, ha. Yang protes Tuhan apa manusia? Manusia. Nah paham ya? Kalau urusan sama Tuhan, beda lagi. Makanya dengan tadi ya vertikal, imaduddin, kemudian mi'raj. Nah itu. Nah ini yang diterangkan di kampus taklim makrifat. Kalau masalah syariat terserah kau. Contohnya saya ya.
Saya kalau mengajarkan sholat menghadap timur, sholat subuh 3 rakaat, ditangkap polisi enggak? Ditangkap, karena apa? Penistaan agama, ada sesuatu enggak? Tapi kalau saya enggak sholat, ditangkap polisi enggak? Enggak loh, malah enggak toh. Iya toh? Kecuali saya mengajarkan enggak usah sholat, nah itu ditangkap, betul enggak? Nah itu dia. Makanya pribadi-pribadimu, hak-hakmu dan sebagainya. Kami hanya menerangkan metodologi untuk hakikatmu. Makanya kami menerangkan ilmu syariatnya hakikat atau tarekat. Jangan kau paksa aku membahas syariat. Kalau guru matematika, jangan kemudian disuruh menilai biologi. Awak tak paham. Bidangnya masing-masing ya, betul ya? Nah, saya terangkan metodologi sholat hakikat. Di Al-Maidah 35, Allah sampaikan kita diperintah untuk nyari wasilah. Wasilah itu hubungan antara alamnya Allah dengan manusia. Ternyata Allah memakai sistem. Allah nurun ala nur dan manusia pembawa nur. Ini disebut Nabi Muhammad. Ini Rasulullah Muhammad, ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah nggak mungkin ketahuan, nggak mungkin kau lihat. Nggak usah kau bayangkan, nggak mungkin. Laisa kamitslihi syai'un. Ini pun nggak mungkin kau tahu. Yang bisa kau lihat, kau tahu, nyata bagimu adalah ini. Ini adalah Tuhannya manusia di alam manusia, menyerupai manusia sebagai alamat sesembahan manusia. Alamatnya tok. Dia di mana? Di balik alamat itu. Nah, ini adalah At-Taubah 128. Nah, ini harus kau temukan dulu. Inilah Allah yang wujud di dunia. Inilah Rasulullah yang wujud. Karena Allah wujud enggak? Tidak. Yang di sini loh ya. Allah tidak serupa apapun siapapun dan tidak pernah terlintas dalam bayangan makhluk. Rasulullah wujud enggak? Tidak di sini. Tetapi ini wujud. Ini membawa sambungan akan Allah yang di langit. Maka praktek sholatmu kan begitu. Ini wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Gitu. Kuhadapkan wajahku kepada wajah yang menciptakan langit dan bumi. Ada sambungan nggak ini? Itu wasilah. Bahkan Nabi Muhammad pun sholatnya nggak sendirian. Berarti sholatnya nggak memakai hukum fisika. Tapi memakai wasilah. Buktinya apa? Waktu tahiyat. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Betul nggak? Nunjuk ke depan apa nunjuk ke dirinya? Nunjuk ke depan. Yang disebut wa anna Rasulullah apa? Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Berarti beliau Nabi Muhammad bin Abdullah menunjukkan Rasulullah Muhammad yang di depan kolbunya. Berarti beda nggak antara Muhammad bin Abdullah sama Muhammad Rasulullah? Beda. Beliau saja syahadatnya nunjuk ke depan. Betul nggak? Bukan begini tuh ya. Kalau beliau adalah unsur yang sama dengan Rasulullah, kau semua ya, kau bayangkan aku di depanmu, kau tunjuk Muhammad Rasulullah. Tapi kalau aku, jangan kau tiru ya, khusus aku wa ana Rasulullah. Kan enggak? Betul ya? Berarti ada dua unsur berbeda di situ ya. Berarti Nabi Muhammad sholatnya pun tidak sendirian, betul enggak? Walaupun secara kasat mata beliau sholatnya sendirian. Allah nampak enggak? Enggak. Rasulullah Muhammad nampak enggak? Enggak. Kenapa kok nunjuk ke depan? Itu sudah ranah sholat hakikat. Sholatnya roh. Karena kau kerjakan dalam jasmani, jasmani itu ada kiblatnya. Yang kau kiblat itu bukan Allahnya. Betul gak? Kalau kau cari alamatnya, misalkan ya, kau cari misalkan Mr. X. Kau cari dulu apa? Alamatnya, betul gak?
Apakah alamatnya itu Mr. X? Kan tidak. Tapi Mr. X ada di balik alamat itu. Kau temukan dulu alamatnya baru ketemu Mr. X, betul nggak? Berkiblat menghadap, bukan menyembah. Yang kau sembah tetap Allahu subhanahu wa ta'ala. Tapi kan harus lewat alamat yang jelas, cara dan metodologi yang jelas. Nah ini dia, tetapi pesan saya ya, bedakan antara syariat dan hakikat. Karena sekarang ini orang sudah campur aduk, acak-aduk ya. Bahkan ahli syariat sekarang ini menghakimi praktek hakikat. Disesat-sesatkan semua. Makanya daripada kita disesatkan, ya kalau saya pribadi, saya terbuka aja di publik. Saya nggak ngajarkan kalian sholat aneh-aneh ya. Tapi saya sholat, urusan saya sama Tuhan. Kau nggak bisa niru saya. Karena apa? Kalau saya ngajarkan sholat subuh 3 rakaat, pasti tangkap polisi. Makanya saya nggak pernah nyampaikan syariat, ilmu syariat. Tapi jangan kaget kalau kalian melihat saya tidak bersyariat seperti Anda. Saya kan nggak gaduh. Nabi pun demikian. Sholat di masjid ternyata beda dengan saat sholat beliau di rumah gitu. Nah, jadi inilah bahayanya kalau orang hanya tahu sebatas ilmu syariat saja. Syariat itu apa? Ilmu akal. Dipakai tidur sudah hilang. Mulai teori, cerita, mudzakarah, diskusi, tanya jawab, membaca, melihat, mendengar. Sekolah di IAIN, UIN, pesantren, lulusan Kairo, lulusan Baghdad, ada ijazah, gelar profesor, doktor, itu kan syariat. Pinter-pinteran memang, loading pinter-pinteran. Isi apa? Pengetahuan. Pengetahuan, ilmu yang bisa diomong, bisa diceritakan, itu ilmu syariat. Sedang ilmu hakikat kan di atas kematian, memakai rohmu. Yang tidak lagi memakai hukum ruang dan waktu. Maka ilmu hakikat ini adalah prosesnya lewat tahalli, tahalli, tajalli. Malah dibersihkan. Makanya kata Nabi, jihad paling besar adalah perang melawan dirimu sendiri. Ini sulit. Lawanmu dirimu sendiri. Kau yang punya ego, merasa pintar, merasa benar, merasa lebih dari orang lain, merasa memiliki, merasa punya hak, merasa ada. Ini yang malah dihilangkan menjadi nol. Itu dibersihkan, disucikan. Baru kemudian diformat ulang. Baru kemudian diaplikasikan. Di dunia. Maka semua yang berhubungan dengan ketuhanan di dunia berarti kami. Betul gak? Urusan Allah tetapi yang di dunia untuk berlaku hukum dunia pasti bahasanya kami. Berarti karena apa? Antara Allah dan utusannya yang di dunia. Contohnya ya Asyura 52. Nah, beda ketika urusan Allah di akhirat, beda. Itu aku. Nah, jadi memang sangat detail ya sebetulnya. Tetapi selama ini nggak terbuka, belum ilmiah, makanya sulit ini ngomong nih. Makanya kata Nabi, kalau kau ngomong yang kedua, halal darahmu. Nah, tetapi ada hadis yang lain, kalau ada yang bisa ngomong, maka tidak akan ada satupun orang yang bisa membantahnya. Sesungguhnya dia adalah ulama, billah, ulama yang beserta Allah. Jadi, kalau kau sholat di tempat umum, pakailah syariat. Jangan aneh-aneh ya. Kecuali kau, misalkan ya, nggak sholat syariat ya, sama umum. Kau pulanglah ke rumah. Yang keliru kau di tempat umum sholatnya, kau rubah-rubah syariatmu. Itu nggak boleh berubah syariat ya. Misalnya pernah nggak berubah syariat? Tidak. Madzhab saya rubah nggak? Enggak. Sakarepmu. Bahkan kau dari golongan apapun, aliran apapun, organisasi apapun, terserah kamu.
Tapi yang di sini harus ikuti hukum perundangan positif Indonesia. Jangan gaduh, jangan teroris, jangan anarkis, jangan rasis, jangan komunis. Kenapa? Yang kena kau. Coba ya, kalau kau belajar di kampus Taklim Ma'rifat ya, nyatanya orang-orangnya kan nggak ada yang aneh ya. Aneh nggak Bu Wati? Kita dipaksa-paksa nggak? Ditekan-tekan nggak? Ditipu-tipu nggak? Enggak. Disuruh makar nggak? Disuruh menghina-hina orang nggak? Enggak. Bahkan kami pun belajar untuk mensyukuri diri sendiri. Kita nggak pernah nyolong, nggak pernah memaksakan ke orang. Kau paham, silakan. Nggak paham pun nggak apa-apa. Saya fakir pun nggak pernah minta-minta ke orang. Pernah nggak saya minta-minta ke orang? Tidak. Saya fakir aja lo bersyukur kok. Saya nggak pernah minta-minta, apalagi memanfaatkan orang, apalagi tipu-tipu. Di Indonesia, saya pun taat peraturan hukum NKRI. Karena apa? Kau di dunia, di mana wilayahmu, di mana bumi kau pijak, kau harus junjung tinggi langitnya. Karena di situ ada aturan. Kecuali kau hidup di tanah Arab, pakailah undang-undang Arab. Ya apa enggak? Kalau kau di Indonesia harus mentaati aturan hukum Indonesia. Enggak usah aneh-aneh. Enggak usah jihad-jihatan yang aneh, enggak usah. Kita jadi orang yang baik aja susah. Jujur aja lah susah. Positive thinking aja lah susah. Makanya jangan kaget ya kalau saya difitnah orang. Ya nggak pernah marah. Dizolimi orang saya marah nggak Bu Wati? Tidak. Tidak. Ditipu orang saya marah nggak? Tidak. Tidak. Orang bahkan yang nipu ya. Itu memfitnah dan memfitnah lagi. Dijelek-jelekannya saya bantu viralkan. Saya nggak pernah membantah toh. Itu setiap sesat. Iya, saya sesat. Itu ajarannya menyimpang. Iya, saya menyimpang. Pernah nggak saya berontak? Tidak. Saya biasa saja. Saya mensyukuri semua yang diberikan Tuhan sama saya. Jalan takdir saya. Walaupun fakir misalkan. Tapi kami kan syukur. Gak pernah kemudian saya merampas hak orang lain. Enggak. Saya juga terbuka di publik. Saya nggak nipu di belakang toh. Terserah kau nilai aku seperti apa, terserah ya. Bahkan di sini orang Nasrani pun boleh ikut ngaji di sini. Nggak harus berubah jadi orang Islam, nggak harus. Orang ini pun boleh. Kami kan menerangkan caranya praktek hakikat. Lah hakikat ada nggak merek agama? Nggak ada. Kalau sibuk di merek agama, aturan-aturan agama itu syariat. Walaupun misalkan dilihat orang saya nggak bersyariat, itu kan urusan saya. Saya kan nggak ngajarkan itu kepada orang lain. Di tempat kami tetap ada sholat. Sebelum wirid, saya tanya, sebelum dzikir, sholat nggak Bu Wati? Sholat. Dan sholatnya aneh-aneh nggak? Enggak. Kecuali saya larang ya, di sini nggak usah sholat, itu yang keliru. Kan saya bilang, hari-hari kau sholat atau kau nggak sholat itu urusanmu sama Tuhan. Tapi di sini kalau mau dzikir harus didahului sholat. Bahkan nggak cuma sholat fardu aja toh, sholat wudhu, sholat taubat, betul nggak? Kemudian kita menunggu saatnya sholat fardu. Setelah turun sholat baru kita dzikir jamaah. Dzikirnya pun nggak gaduh, diam aja, betul nggak? Saya merubah syariat? Enggak. Termasuk juga saat suluk. Saat suluk ada nggak sholatnya? Ada. 5 waktu. Berjamaah. Semuanya berjamaah. Ada nggak yang dirubah syariatnya? Nggak ada.
Bahkan dalam suluk enggak cuman sholat fardu, ada sholat wudhu dan sholat tobat. Betul enggak? Betul. Dan sholatnya enggak ada aneh-aneh toh? Tidak. Ya mulai azan ya sama, qomat ya sama, kemudian ada imamnya, iya apa enggak? Ya. Habis sholat yang mendoa sama-sama biasa. Habis itu kemudian zikir jamaah. Begitu ya gambaran ya. Jadi makanya kau harus tahu mana batasan hakikat dan syariat supaya gak overlapping. Begitu overlapping kita diintai orang, disalah-salahkan orang. Makanya mohon maaf kalau saya di kampung gak kelihatan sholat di masjid. Karena apa? Daripada nanti orang kasak kusuk akan saya. Yang melanggar hukum adalah yang merubah syariat, betul gak? Betul. Atau yang mengganggu syariat, betul gak? Betul. Atau yang melarang syariat, betul gak? Betul. Saya kan gak mengganggu, gak merubah, gak melarang, betul gak? Makanya saya diam aja di rumah. Urusan saya secara hakikat sama Tuhan, betul gak? Betul. Tetapi kalau urusan sholat dihakimi manusia berarti sholat syariat. Betul nggak? Betul. Nah siapa wasitmu? Kalau bacaan, menghadap, kemudian tata cara sholat yang dinilai manusia berarti sholat syariat. Makanya kau harus tertib sesuai dengan penilaian manusia. Tapi kalau sholat yang nilai Tuhan, urusan kau sama Tuhan. Betul nggak? Tapi ilmunya sholat demikian itu diajarkan di kampus taklim makrifat. Yaitu apa? Metodologi agama. Termasuk metodologi sholat, metodologi zikir, metodologi syahadat dan sebagainya. Makanya saya kan ngomong di publik. Ini barusan diangkat oleh David Saguna ya. Kalau ada ulama, kiai, Ustadz Gus Buya Habib yang bisa menerangkan kesaksian syahadat, saya gulung tikar deh. Loh iya toh, saya kan taruhan. Nyatanya kan nggak ada. Apa yang kau saksikan dalam syahadatmu? Kenapa kok itu yang kau saksikan? Bagaimana cara menyaksikan? Itu nama kronologi. Bagaimana cara mengingat Allah yang dia laisa kamitslihi syai'un? Jika kau di terangan ini, kau anggap saya menyembah ini, betul enggak? Betul. Ini kiblat saja, alamat saja di dunia. Yang saya sembah Allah di sini loh. Kalau kau mencari rohnya Bu Sri misalkan, di akhirat mencari rohnya, gak mungkin ketemu. Oh nggak tahu alamatnya, nggak tahu, betul nggak? Tapi kalau kau mencari alamat rohnya Bu Sri saat di dunia, gampang. Di mana rohnya? Di balik jasmaninya, kan gitu. Apakah jasmani itu roh? Bukan. Air dan botol, oh ini ada ininya. Tadi mana botolnya? Oh ini udah. Air dalam botol, yang saya tuju airnya. Saya minum airnya, bukan botolnya. Tapi yang saya pegang pertama apa? Botol. Botolnya. Apakah botol sama dengan air? Tidak, air tetap air, botol tetap botol. Tetapi di mana saya dapatkan air itu? Di balik botol. Karena tadi adalah sebotol air. Jadi kalau sekilas ini wajah tu wajah seolah-olah menyembah wujud. Kan bunyinya kan menghadap. Berkiblat menghadap bukan menyembah. Aku mencari Pak Dul Kamit. Harus tahu alamatnya. Tapi apakah alamat itu sama dengan Pak Dul Kamit? Bukan. Pak Dul Kamit ada di balik alamat itu, betul nggak? Betul. Tapi kau harus ketemu dulu alamatnya sebelum ketemu Pak Dul Kamitnya. Betul. Alamat sifat wujudnya, alamat af'alnya, alamat zatnya, alamat sirnya, alamat apa itu segala macam ya. Saya nggak begitu paham teorinya. Jelas ya? Oke, hati-hati ya. Bedakan mana yang syariat, mana hakikat ya. Jangan overlapping. Harus disiplin di situ.
Saya di publik ya memakai undang-undang syariat. Kalau saya nggak mampu bersyariat seperti mereka, saya menghindar. Nah, contohnya ya, sholat. Masa dibatasi ruang dan waktu, masa kita pamrih. Sholat wajib nggak sholat? Wajib. Kalau wajib, kenapa kok ditawar? Kenapa kok kemudian ada enggak, ada iya, ada enggak, ada iya, betul enggak? Maka kalau sholat itu wajib, harusnya berkekalan dong, betul enggak? Berarti sholat yang wajib, sholat yang hakikat. Kalau sholat syariat wajib enggak, saya tanya? Enggak, ada waktunya. Sholat syariat, wajibnya sholat subuh saat apa? Ada jarak tertentu toh, betul enggak? Sholat di atas duhur, apakah disebut sholat subuh? Enggak toh? Tidak. Sholat duhur dimulai matahari ya seperti itulah syaratnya, betul enggak? Tertentu enggak ini? Tertentu. Masa sholat sehari semalam ya, waktu 24 jam. Sholat cuma dikerjakan, misalkan 6 menit, 6 menit, 6 menit, 6 menit. Kali 5 berarti 30 menit. Sehari 360 menit. Sholat ya, sholat begini di total cuman 30 menit per 360 menit. Katanya wajib, betul enggak? Sholat syariat berarti apa? Sholat latihan. Makanya anak kecil, latihlah anakmu sholat. Nah kalau gede-gede masa dipukuli? Bertentangan nggak dengan hukum NKRI? Dia bertentangan, nggak boleh kekerasan. Masa Nabi mengajarkan kekerasan? Enggak lah. Yang sholat wajib ada sholat hakikat yang berkekalan, tidak putus. Karena wajib, boleh nggak ditawar? Tidak. Boleh nggak ada jedanya? Tidak. Nah ini ada waktunya, ada jedanya, ada apa-apanya. Berarti ini bukan sholat yang diwajibkan secara hakikat. Tapi ini masih latihan sholat. Yang menghakimi siapa? Manusia. Paham ya? Makanya kalau kau sholat menghadap ke timur misalkan, dihakimi manusia enggak? Diprotes manusia. Paham sekarang ya? Salam kebangkitan tasawuf ilmiah ya. Silakan subscribe, share, like channel YouTube-nya Taklim Makrifat. Jangan cari lihat video saya di YouTuber yang suka penggal-penggal, yang bikin narasi yang aneh-aneh. Saya orang biasa aja. Saya biasa ya makan nasi, ya ke pasar terong, ya apa biasa. Saya ada anehnya nggak Bu Wati? Tidak. Enggak, biasa aja. Demikian ya. Kemudian para pelaku hakikat, para pelaku tarekat ya, berjuang terus ya. Mudah-mudahan agama kembali kepada ma'rifatullah lagi. Makanya kami terangkan itu dulu kia detail, ilmiah, logik, masuk akal nalar. Saya dakwah di publik. Berarti konsumsi umum nggak ini? Umum. Terang benderang nggak ini? Terang benderang. 3 tahun lo nggak ada nangkep kalau ini salah, itu nggak? Kecuali ada yang membuat narasi diolah-olah kemudian disudutkan, saya disalahkan. Kemudian kita ada itu Dodi Sefriadi itu. Disuruhnya orang-orang menilai saya jelek, sesat. Kemudian diarahkan itu, tangkap itu. Itu Mr. TM ada di Balong Panggang, itu Mr. TM ada di Ablam Makassar. Saya nggak habis pikir orang kayak gitu. Ngakunya Islam. Saya dakwah nggak cuma untuk orang Islam. Kalau Islam itu beneran rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad dakwahnya untuk Islam, untuk umat Nasrani enggak? Tidak. Padahal agama terakhir sebelum Nabi adalah Nasrani. Tapi Nabi Muhammad dakwahnya rahmatan lil alamin, betul enggak? Nabi Isa, agama terakhir apa waktu itu? Yahudi. Apakah Nabi Isa dakwahnya kepada umat Yahudi? Tidak, tapi rahmatan lil alamin. Nah kalau umat Islam ya mengaku Islam hanya dakwah kepada Islam tok, membenarkan Islam tok. Wah, itu bukan rahmatan lil alamin. Enggak ada anehnya ya. Pak Polisi, kami kooperatif ya. Kemudian saudara-saudara di MUI kami kooperatif ya. Dengan begini kau akan memperhatikan saya, masukan-masukan saya.
Jadi saya tetap ya ngasih saran, MUI itu diganti Dewan Syariat. Karena apa? Yang dinilai manusia itu ilmu apa? Syariat. Hakikat yang nilai siapa? Tuhan. Masa kau jadi Tuhan? Karena yang kau nilai apanya? Syariat. Kau sebagai manusia apa sebagai Tuhan? Manusia. Cocok. Dewan Syariat Indonesia yang mengawasi praktek syariat. Jelas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.